Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Wahyu Ragil Kurniawan, SPD MPD, salah satu dosen dari Program Studi Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau biasa disebut dengan PDD UKT-PT dalam bidang pengajaran yang telah saya lakukan. Di sini nanti saya akan memaparkan tentang detail dari salah satu mata kuliah pokok yang saya ampu, yaitu perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa aspek penting yang telah saya laksanakan, saya terapkan dalam proses pembelajaran di mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Adapun aspek-aspek tersebut, diantaranya yang pertama adalah delivery, terkait tentang bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah interaction, terkait tentang bagaimana interaksi dan komunikasi saya dengan mahasiswa. Dan kemudian yang ketiga adalah assessment, bagaimana saya memberikan penilaian kepada mahasiswa terkait hasil capaian dari materi yang diajarkan. Untuk lebih lanjut dalam memperjelas pembahasan dari masing-masing topik, masing-masing aspek yang biasa kita sebut dengan DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment, saya akan membaginya menjadi beberapa poin. Yang pertama, terkait dengan deskripsi mata kuliah. Kemudian yang berikutnya terkait dengan capaian pembelajaran mata kuliah. Dan selanjutnya adalah materi pembelajaran, lalu ada model pembelajaran, dan yang terakhir terkait dengan sistem penilaian. Deskripsi mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani, diantaranya yang pertama mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib yang memiliki kode mata kuliah 20P02723 dengan bobot 3 SKS. Dengan mata kuliah ini, harapannya mahasiswa akan diberikan kesempatan dalam hal membahas tentang perencanaan pembelajaran dalam pendidikan jasmani, model-model pembelajaran dalam pendidikan jasmani, prinsip pendekatan dan strategi dalam pembelajaran pendidikan jasmani, dan pengembangan media belajar serta alat evaluasi dalam pendidikan jasmani. Mengapa mata kuliah ini menjadi mata kuliah wajib dalam prodi pendidikan jasmani sekolah dasar? Karena sebagai calon guru pendidikan jasmani, mahasiswa di prodi pendidikan jasmani sekolah dasar perlu dibekali dengan pengetahuan tentang bagaimana merencanakan sebuah pembelajaran, kemudian bagaimana mengaplikasikan rencana yang sudah disusun dalam situasi nyata dengan menghadapi karakteristik yang beragam dari para peserta didiknya. Selain itu, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk dapat meningkatkan kepercayaan diri mereka dalam mengelola dan menerapkan model pembelajaran dalam situasi nyata sederhana. Yang berikutnya adalah terkait dengan capaian pembelajaran lulusan. Di sini sudah disusun oleh program studi pendidikan jasmani sekolah dasar, ada 4 CPL dari mata kuliah tersebut. Adapun yang pertama adalah terkait dengan sikap, lalu CPL yang kedua terkait dengan pengetahuan, dan CPL yang ketiga adalah keterampilan umum, dan yang keempat adalah keterampilan khusus. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut. Berikutnya, dari 4 CPL yang ditentukan oleh program studi, diturunkan menjadi 4 CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah. CPMK yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta strategi dan model pembelajaran pendidikan jasmani. CPMK yang kedua, mahasiswa mampu mengkaji dan menerapkan berbagai model pembelajaran pendidikan jasmani secara kreatif dan inovatif. CPMK yang ketiga, mahasiswa mampu merencanakan, mengelola, mengevaluasi pembelajaran pendidikan jasmani secara inovatif.
berdasarkan konsep pedagogi dan keilmuan pendidikan jasmani dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan CPMK yang keempat, mahasiswa mampu mengaplikasikan perencanaan modul ajar yang telah disusun dalam suatu situasi nyata sederhana. Penyampaian yang pertama terkait dengan delivery. Dalam mata kuliah perencanaan strategi pembelajaran penjas, terdapat beberapa materi pokok yang saya sampaikan. Yang pertama adalah pengantar perencanaan pembelajaran pendidikan jasmani. Kemudian ada materi terkait tentang telaah model pembelajaran. Adapun model-model pembelajaran yang dipelajari adalah sesuai dengan yang digunakan di kurikulum Merdeka. Di antaranya ada model pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan project based learning. Setelah itu, mahasiswa diberikan materi terkait tentang telaah prinsip understanding by design, kemudian telaah prinsip assessment diagnostik, telaah pendekatan strategi teaching at grade level, dan dilanjutkan dengan memberikan materi terkait tentang rancangan penyusunan pembelajaran menggunakan pendekatan culturally responsive teaching. Setelah itu, proyek diberikan kepada mahasiswa dalam bentuk penyusunan karya rekaman video aplikasi dari modul ajar yang sudah disusun sebelumnya secara berkelompok. Materi-materi pokok tersebut saya sampaikan dalam waktu 16 kali pertemuan, di mana detail dari setiap pertemuannya sudah saya dokumentasikan dan saya rangkum dan saya masukkan ke dalam RPS, kemudian saya unggah melalui Sistem Informasi Akademik Terpadu atau SIKADU, salah satu platform akademik yang digunakan oleh perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang. Model pembelajaran yang saya gunakan dalam menyampaikan materi tersebut adalah dengan menggunakan case method dan project based learning. Mengapa? Karena di perguruan tinggi Universitas Negeri Semarang, semua dosen diberikan kesempatan untuk membuka seluas-luasnya kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya, sehingga case method dan project based learning menjadi model pembelajaran yang tepat untuk mereka. Sistem pertemuan yang saya gunakan adalah sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu pertemuan secara tatap muka di dalam kelas selama 16 kali pertemuan. Kemudian bisa disambung dan dilanjutkan dengan pertemuan secara daring virtual melalui aplikasi virtual meeting Zoom. Kemudian mahasiswa tidak berhenti di situ, mereka melanjutkan belajar melalui sistem asinkronus. Kembali lagi, UNES memberikan fasilitas berupa e-learning yang kita kenal dengan Elena. Di dalamnya mahasiswa bisa berdiskusi, belajar, membaca materi, dan sampai dengan mengumpulkan penugasan yang diberikan oleh pengampu mata kuliah. Penyampaian berikutnya adalah terkait dengan interaction. Interaksi yang saya lakukan, komunikasi yang saya lakukan bersama dengan mahasiswa sama seperti penjelasan sebelumnya, menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus. Sinkronus bertemu secara langsung di kelas dan kemudian dilanjutkan secara asinkronus melalui platform Elena. Adapun aspek berikutnya adalah assessment. Dalam memberikan penilaian di mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani, saya menerapkan 6 kriteria penilaian. Yang pertama, melalui aktivitas partisipatif mahasiswa dalam bentuk diskusi dan presentasi. Mereka mendapatkan bobot penilaian 15%. Kemudian setelah itu ada hasil proyek yang harus mereka kerjakan dan ini memiliki bobot paling banyak yaitu 40%. Kemudian asesmen berikutnya adalah dalam bentuk tugas, dalam bentuk case study, dan ini memiliki bobot 10%. Setelah itu ada kuis mingguan yang saya berikan dengan bobot penilaian 5%. Dilanjutkan dengan ujian tengah semester yang saya berikan dalam bentuk lisan, ini memiliki bobot 15%, dan yang terakhir adalah dalam bentuk ujian akhir semester. Ini juga memiliki bobot 15%. Demikian pelaksanaan aspek delivery, interaction, dan assessment yang saya lakukan.
Untuk lebih jelasnya, mari kita simak bersama rekaman pelaksanaan pembelajaran mata kuliah perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani yang telah terlaksana pada pertemuan ke-13, yaitu tentang review hasil proyek modul ajar dari fase A sampai dengan F. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, keren ya. Terima kasih atas kehadiran saudara di perkuliahan kita. Ini kita masuk ke pertemuan yang ke-13 ya, minggu ke-13. Sesuai dengan kontrak perkuliahan, minggu ini kita akan mereview hasil dari video project yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok. Kita masih ingat ada 6 kelompok ya, fase A sampai dengan fase F. Video dari hasil modul ajar akan kita review di pertemuan hari ini. Tapi sebelumnya, seperti biasa saya akan periksa dulu kehadiran kalian masing-masing dan pastikan dari masing-masing mahasiswa jumlah kehadiran silahkan diperhatikan. Jangan sampai ada masalah dari jumlah kehadiran saudara. Sama Ramadhani, Elika Apriana, Mugiono, Adelia Triasuti, Ananda Putri, Hikari Fazara Iki, Ahmad Tegar Fauzan, Enesia Saskirana, Abditya Rashid, Winda Nailani, Cici Ramadan, Eka Kusuma, Rizky Jahid, Gamalia Rangga, Alfianto Bagas. ITC ya? Aser Kumare, Aser Kamure, Petrus Majirat. Petrus tidak ada? Maulidja, Mariana Rosali, Yusuf, Imas Reski, Raffi Yanwar, Seva Tiara, Mikael Egra, Anissa Sadun, Inetia Natasha, Iqbal Arya Esa, Esnus ada? Ada. Dimas Abdul Said. Saya akan mengulas sedikit tentang beberapa informasi pengetahuan yang sudah saudara dapatkan melalui perkuliahan perencanaan dan strategi pembelajaran pendidikan jasmani. Beberapa pertanyaan silahkan saudara respon, itu akan menambah poin saudara ya, tentunya dengan bagaimana saudara menyampaikan sesuai dengan pendapat saudara saja, tidak perlu secara teori harus tepat, tidak, tetapi bagaimana pendapat saudara mengartikan dari apa yang saya tanyakan nanti. Oke? Jasmani sebelum merancang sebuah model pembelajaran. Yang pertama, kita sepakat bahwa dalam pembelajaran penjas kita harus melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Ada yang masih ingat apa itu asesmen diagnostik? Silahkan tunjuk jari. Oke, silakan Yusuf. Guru mengidentifikasi kekuatan dan kemampuan siswa. Oke, ya bagus. Apa yang perlu diidentifikasi oleh guru di segmen asesmen diagnostik di awal sebelum merancang pembelajaran? Ada dari sisi sini? Iya. Kelemahan siswa boleh.
Yang berpendapat lagi belum ketemu saya apa yang saya maksud. Boleh? Ya? Kompetensi sama dengan kekuatan, sama dengan kemampuan. Ada yang lain? Sama dengan kelemahan sudah. Oke, satu yang terlewat dari jawaban teman-teman semua adalah kebutuhan belajar dari siswa atau peserta didik. Karena melalui asesmen diagnostik, selain guru melihat kekuatan, keterampilan, kelemahan dari siswa, di masa ini dalam kegiatan asesmen diagnostik ini, guru akan mengetahui apa sebenarnya yang dibutuhkan oleh siswa dalam pembelajaran tersebut. Pertanyaan kedua, siapa yang mampu menjelaskan pendapatnya terkait tentang strategi teaching at the right level? Ya Pak. Oke, silakan. Jadi teaching at the right level itu dalam di Merdeka Belajar, di mana pengajar atau guru pada peserta didik disesuaikan dengan tingkat capaian atau kemampuan siswanya, bukan kemampuan secara kelas, tapi kemampuan siswanya. Teaching at the right level itu adalah bagaimana membelajarkan materi sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari si siswa itu. Jadi masing-masing akan berbeda. Itulah nanti manfaat yang dapat dirasakan ketika kita melakukan asesmen diagnostik di awal, dan berikutnya kita akan merasakan manfaat pada saat kita menerapkan teaching at the right level. Oke, setelah itu saudara sudah menguasai juga beragam model pembelajaran. Di beberapa pertemuan yang lalu ada 3 model pembelajaran yang erat untuk nanti saudara menjadi bekal saudara di persiapan untuk praktek mengajar di sekolah nanti. Yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning. Yang berikutnya, ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat model pembelajaran yang kita pelajari? Yang pertama discovery learning, yang kedua ada apa? PJBL. Apa itu PJBL? Project based learning. Kemudian ada satunya lagi, masih ada satu, PBL. PBL adalah problem based learning. Oke, silahkan saudara kuatkan dari masing-masing model pembelajaran itu, meskipun ketiganya adalah sama, berbasis dengan masalah, tetapi pengaplikasiannya ke depan, penugasannya, aktivitasnya akan berbeda antara satu model dengan model yang lain. Oke, itu hanya sebagai ulasan saja. Dan pertemuan kali ini sesuai dengan kesepakatan dan kontrak perkuliahan, saya dan kita semua akan mereview hasil dari proyek yang sudah saudara kerjakan dalam bentuk video pembelajaran hasil dari gubahan modul ajar yang sudah dikerjakan. Semua sudah siap dengan video masing-masing? Oke, setelah ini saya akan berikan waktu kepada saudara untuk duduk bersama dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan kelompok fase A sampai dengan fase F. Setelah itu saya akan datang lagi ke masing-masing kelompok untuk memeriksa sejauh mana proyek yang sudah saudara kerjakan. Oke, silakan ambil waktu untuk menyesuaikan dengan kelompok masing-masing. Saudara mahasiswa sekalian, sambil melanjutkan menyelesaikan review dari masing-masing modul ajar, di sini saya tampilkan untuk mengingatkan saja kepada rekan-rekan sekalian bahwa di dalam modul ajar secara tertulis itu harus memenuhi beberapa prinsip dan juga prosedur di dalam penyusunan modul ajar. Kita akan coba cek bersama-sama dan kemudian nanti bisa dilihatkan, direfleksikan dari hasilnya masing-masing apakah modul ajar saya sudah sesuai dengan prinsip yang seharusnya ada. Ya, silakan di-matchkan. Kita akan simak satu persatu. Dari yang pertama adalah terkait dengan prinsip penyusunan modul ajar. Saya akan langsung masuk ke bagian prinsip penyusunan modul ajar. Yang pertama ada esensial. Secara tertulis maknanya adalah pemahaman
konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Kata kuncinya adalah memberikan kesempatan untuk mengeksplorasi mata pelajaran melalui pengalaman belajar. Ya, itu esensinya harus masuk ke sana, modul ajar yang saudara susun. Yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Menumbuhkan minat untuk belajar dan melibatkan peserta didik penuh dalam proses kegiatan pembelajaran itu sendiri. Belajar, ini maksudnya seperti apa? Ada yang bisa mencoba menjelaskan? Menumbuhkan minat untuk belajar. Modul ajar yang disusun itu mampu memberikan stimulus kepada para peserta didik untuk ikut turun dan ikut terjun di dalam situasi pembelajaran yang saudara siap. Ya, yang semulanya mungkin peserta didik malas untuk melakukan sesuatu hal, dari modul itu harapannya mereka menjadi lebih tertarik dan memberikan kesempatan untuk belajar yang lebih bermakna dan menantang di karakter dari para peserta didik itu sendiri. Tapi jangan lupa materi apa yang akan diberikan di hari itu, sehingga siswa akan tahu tujuan pembelajaran di hari itu apa, sehingga mereka akan fokus mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan. Singkat cerita seperti itu, saya akan masuk ke forum kalian masing-masing untuk memeriksa bagaimana modul yang sudah saudara persiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok A. Saya Yudi Nugroho dan ada teman saya yang mendampingi saya. Di sini saya akan memaparkan proyek video dari kelompok fase A. Ini fase pendahuluan. Di sini guru menjelaskan dan berdoa dulu, menjelaskan tentang pembelajaran pada hari itu. Menanyakan kepada siswa apa ada yang sakit, memberi semangat kepada siswa buat pembelajaran. Guru memberikan yel-yel kayak gini supaya murid-murid pada semangat. Selanjutnya, guru memberi pertanyaan identik. Oke, baik teman-teman. Di sini kami melakukan pemanasan dengan cara estafet bola pada siswa kelas 1. Siswa tiup jangan, udara dulu baru ditiup. Berikutnya, saat Rangga memberikan contoh, kami dari siswa. Siswa balik, teman-teman ada ada tangan. Tuh, pada sampai, ya, sampai seperti. Kemudian berikutnya ada aktivitas 1, yaitu aktivitas meloncat. Aktivitas meloncat ini salah satu gerak lokomotor karena berpindah tempat. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok. Oke, saya apresiasi untuk kelompok dari fase A. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok fase A. Bagus ya. Artinya apa yang ditampilkan tadi sekilas nampak dari perencanaan yang sudah disusun,
tersusun dengan rapi meskipun pada saat aplikasi masih banyak beberapa part yang terlewatkan, tetapi itu tidak menjadi masalah. Kemudian komentar saya adalah fase A, kenapa saya apresiasi itu bagus, karena fase A itu fase yang paling bawah, sehingga peserta didiknya karakteristiknya luar biasa. Jenjang apa itu kalau fase A? Jenjangnya adalah SD kelas 1. Itu tadi diambil kelas 1 ya? Oke, keren. Artinya pendekatannya harus memang sedemikian rupa. Bahkan bisa lebih ekstrim lagi, lebih mendekatkan lagi dengan karakteristik anak-anak kelas 1. Tentunya apa yang ditampilkan oleh fase A tidak bisa dicontoh oleh fase F, karena jenjangnya berbeda. Fase F harus lebih complicated lagi, lebih detail lagi. Bagaimana siswa tidak hanya mencontoh, tetapi bisa mengeksplor, mengidentifikasi, bahkan menganalisis, itu di fase F. Oke? Apresiasi saya untuk hari ini dengan satu sampling review dari modul ajar yang sudah diaplikasikan dalam bentuk video pembelajaran, luar biasa. Silakan itu dilengkapi, selesaikan itu, karena itu menjadi salah satu tugas sebagai pengganti aktivitas ujian akhir semester saudara. Proyek itulah yang akan memberikan penilaian dari ujian akhir semester. Dan tidak hanya itu, setelah saudara yakin dengan produk saudara dalam bentuk karya rekaman video, silahkan nanti di akhir saudara submitkan itu untuk diakui karyanya sebagai hak cipta nasional. Saudara sendiri yang akan menuliskan karya saudara di pencatatan HAKI. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan terakhir, sebelum kita tutup sesi kali ini, saya akan berikan kesempatan kalian semua untuk ikut dalam satu aktivitas permainan yang sudah saya siapkan. Boleh disiapkan gadgetnya atau smartphone-nya masing-masing. Kita akan persiapan untuk mengikuti permainan sebelum kita tutup sesi pertemuan kali ini. Baik, untuk penutupan hari ini saya sampaikan bahwa video yang sudah saudara buat, saudara kemas sedemikian rupa, silahkan diunggah di Elena juga sebagai bukti bahwa saudara sudah mengumpulkan tugas itu di dalam LMS yang kita pakai dari Universitas Negeri Semarang. Kemudian setelah itu silahkan selalu melakukan perbaikan dari apa yang sudah saudara kerjakan, dan saya apresiasi untuk respon dari saudara mahasiswa sekalian di hari ini. Terima kasih banyak. Pertemuan saya akhiri. Selamat sore, jaga selalu kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, demikian pemaparan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran yang sudah saya laksanakan dalam mata kuliah Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Semoga menjadikan gambaran bagaimana menerapkan aspek delivery, interaction, dan assessment atau DIA dalam mata kuliah khususnya Perencanaan dan Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.